Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tempat keluar huruf yang terakhir setelah pembahasan tentang tempat keluar huruf yang pertama adalah al-jauf, yaitu rongga mulut. Kemudian yang kedua al-halqu, tenggorokan. Asyafatan, dua bibir. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah al-khayshum, dan yang terakhir adalah al-lisan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini adalah al-lisan. Al-lisan artinya adalah lidah. Kebanyakan huruf itu keluar dari al-lisan. Kebanyakan huruf itu keluar dari al-lisan. Al-halq 6 huruf, kemudian asyafatan 4 huruf, jadi totalnya 10 huruf, dan sisa huruf yaitu yang 28, atau kita bisa sebutkan itu adalah 27. Dari 28 huruf sisanya adalah keluar dari al-lisan. Keluar dari al-lisan. Makanya ikhwani fiddin azanallahu jami'an, Rasulullah SAW seringkali menasihati kaum muslimin untuk menjaga lisan. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketika ditanya hal apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyebutkan al-famu wal faraj, yaitu yang mulut atau lisan. Kemudian yang kedua adalah kemaluan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari buruknya lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi yang tempat keluar huruf yang terakhir atau yang kelima adalah al-lisan. Lisan artinya lidah. Baik. Di sini sekitar 7 tempat asas penting, pokok dari lisan yang keluar. Kita mulai dari pangkal lisan, atau yang kita sebut dengan aqsa al-lisan, atau lisan yang paling jauh, lisan terjauh. Para ulama menyebutkan aslul lisan, pangkal lisan, akarnya lisan. Ya. Yang keluar dari situ adalah 2 huruf. Yang pertama adalah huruf ka, kemudian yang kedua adalah huruf qa. Jadi ka dan qa, pangkal lisan di atas tenggorokan paling atas, ya. Tenggorokan paling atas, setelahnya ada lisan. Situ keluarnya adalah ka dan qa. Makanya lisan gak kemana-mana yang ujung. Jadi yang bergerak adalah pangkal lisan di sana. Baik, ikutin semuanya. Yang pertama ka, ki, ku, bak, ya. Ada hamasnya. Kenapa ada hamas? Nanti kita akan bahas di sifat huruf. Sekali lagi, ka, ki, ku, bak. Barakallahu fikum. Kemudian huruf yang kedua yang keluar dari pangkal lisan adalah apa? Huruf qa. Perhatikan, qa, ki, ku, bak. Ada qalqalah dan mengarah ke huruf fathah. Sekali lagi, qa, ki, ku, bak. Banyak orang menyebutkan huruf qa begini, qa, qi, ini salah. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Nah, itu yang tadinya di pangkal lisan turun ke bawah menjadi tengah tenggorokan. Tempat hurufnya apa? Ha sama a. Huruf sama ha sama a. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, gimana cara pengucapan huruf qa? Pangkal lisan, jangan sampai turun ke tengah tenggorokan. Tempat keluarnya a, i, u. Jadi bukan qa, ki bukan. Sekali lagi, qa, ki, ku,
baqa, ada qalqalah, dan ini adalah sifat. Baik, itu pertama. Jadi yang pertama adalah lisan paling jauh atau yang disebut dengan pangkal lisan. Jadi pangkal lisan keluar di situ dua huruf, yaitu huruf ka dan ko. Kemudian kita beranjak ke yang kedua, yaitu wasatul lisan. Apa itu wasatul lisan? Tengah lisan. Barakallahu fikum. Jadi yang keluar di situ tengah lisan. Ini lisan, mohon diperhatikan. Ibaratkan ini adalah lisan, ini pangkalnya atau akar lisan, ini tengah lisan, dan ini adalah ujung lisan. Ini adalah yang keluar. Sekarang kita bahas tentang wasatul lisan, tengah lisan. Naik ke langit-langit, bertemu langit-langit. Ini langit-langit, atau kita ungkapkan ini langit-langit. Langit-langit di sana ada langit-langit, mohon dipahami itu langit-langit. Tengah lisan ketemu dengan langit-langit. Yang keluar di tengah lisan ketemu langit-langit ada tiga. Yang pertama apa? Huruf jim. Apa? Jim. Kemudian yang kedua ya. Yang ketiga adalah sya. Ya, yang ketiga adalah shin. Baik. Huruf yang pertama adalah ja. Tengah lisan. Ketemu langit-langit. Ikutin saya. Ja. Dirasakan. Jangan hanya dipraktekkan. Pastikan tengah lisan sudah berada di langit-langit. Ja, ji, ju, bajje. Perhatikan. Di sini langit-langit sini. Langit, maaf. Di sini misalnya langit-langit. Jangan sampai ada di tengah langit ya. Jangan sampai dekat gigi. Karena kalau dekat gigi menjadi huruf ca, c. Dan di huruf hijaiyah, huruf Arab tidak mengenal huruf c. Dan mirip memang dengan huruf ja. Tapi ja itu tengah lisan, bukan dekat dengan ujung lisan. Kalau dekat dengan ujung lisan, yang ini keluar jadi ca, ci, cu, bac. Dan kita nggak mengenal huruf ca. Makanya kenapa kita sering mendengar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa cim? Itu c karena bukan tengah lisan. Yang seharusnya yang benar apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, ja, ji, ju, bajje. Perhatikan, ada qalqalah dan tidak ada desis. Ja, ji, ju, bajje. Ketahui tempat keluar hurufnya di mana? Tengah lisan dan ke langit-langit. Ketika mengucap, pastikan ketika pengucapannya bahwa tengah lisan sudah berada di langit-langit. Barakallahu fikum. Kemudian huruf yang kedua, yaitu huruf ya, sama. Insyaallah taala ini mudah. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Dan yang ketiga adalah huruf sya. Perhatikan. Sekali lagi, huruf sya ini juga salah satu kekhususan huruf hijaiyah yang tidak ada di huruf Indonesia, huruf Latin. Sekali lagi apa? Sya. Coba sya, tengah lisan dan menyebar angin ke seluruh mulut. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Nah, barakallahu fikum. Itu lisan yang kedua, yaitu wasatul lisan, tengah lisan. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon diperhatikan.
Kemudian yang ketiga, hafata al-lisan. Hafata al-lisan, dua sisi lisan. Kita punya lisan ada sisinya, sisi kiri, sisi kanan. Sisi kiri, sisi kanan. Keluar di situ hanya satu huruf, yaitu huruf bo. Ketemu dengan gigi geraham atas. Bo, sisi lisan. Bo, di, du, bab. Bo, di, du, bab. Ini seringkali teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mirip pengucapannya dengan huruf da. Da tebal. Da, do, di, du. Nah, bo, di, du, bab. Waladdallin. Jadi huruf bo itu ada istilahnya seolah-olah ada istilahnya persiapan sebelumnya sampai pengucapan huruf do muncul. Do nggak langsung do gitu. Do di, tapi do di du bab. Mumtaz. Ikhwan fillah azanalkum jami'an, tentu pengucapan huruf ini perlu latihan. Perlu latihan ya. Tidak mungkin hanya langsung sekali bisa mengucapkan, karena ini bukan bahasa kita, bukan lisan kita. Ketepatan pembacaan huruf itu akan memperindah suara. Bagi yang mendengar akan merasa senang. Bo, di, du, bab. Di mana keluarnya dua sisi lisan. Bisa sisi lisan kanan, bisa sisi lisan kiri, atau dua sisi lisan sekaligus. Bo, di, bu, bab. Ya, bab. Karena huruf tebal, isti'la, kemudian yang ditambah lagi huruf idbaq namanya. Itu yang ketiga, yaitu apa tadi? Hafata al-lisan, dua sisi lisan. Kemudian sekarang kita beranjak. Yang tadi kita dari pangkal lisan, kemudian tengah lisan, kemudian sisi lisan, kita beranjak sekarang ke ujung lisan. Ujung lisan. Apa itu yang keluar dari ujung lisan? Yang pertama, torful lisan ilal muntaha. Ujung lisan ke langit-langit. Ini yang keempat, ujung lisan ke langit-langit. Perhatikan ini langit-langit, ujung lisan ke langit-langit. Ya, ini langit-langit, maaf. Ini. Jadi bukan tegak tapi ke sini. Ya. Huruf apa keluar dari situ? Huruf lam, nun, dan ro. Yang pertama adalah la, na, ro. Barakallahu fikum. La, na, ro. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah membahas tentang tempat keluar dari lisan. Dan kita membahas tentang yang keempat, yaitu yang dimana ujung lisan ketemu langit-langit, yaitu huruf la, na, ro. Kita praktekkan la, li, lu, bal. Orang cadel kenapa tidak bisa mengucap huruf al? Karena ujung lisannya tidak sampai ke langit-langit. Anak kecil tidak bisa mengucap huruf L di awal-awal karena apa? Ujung lisannya tidak sampai ke langit-langit. Makanya jangan dipaksain, tapi diarahkan supaya naik ke langit-langit. Jadi bukan hanya mengucap al ya, naik ke langit-langit. La, li, lu, bal. Tapi bagi orang cadel ketika tahu di mana tempat keluar huruf lam, dia akan bisa mengangkat lisannya dan bisa mengucapkan huruf la ketika dia berusaha. Kemudian yang kedua adalah huruf na. Na sama ujung lisan naik ke langit-langit, bukan tegak sekali. Na ini. Na, ni, nu, ban.
Kemudian yang terakhir adalah ro, sama. Kenapa orang cadel, anak kecil nggak bisa mengucap huruf ro? Karena ujung lisan tidak sampai ke langit-langit. Ro, ri, ru, bau. Khusus untuk huruf ro ada sifat takrir, ada r. Kemudian yang kedua kadang tipis, kadang tebal. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan. Kemudian yang kelima, dari tempat keluar dari lisan. Yang kelima, kita masih membahas tentang ujung lisan. Ujung lisan. Sekarang ujung lisan ketemu dengan lisa ats-tsanaya al-ulya. Ujung lisan ketemu dengan gusi dua gigi seri atas. Perhatikan, ini yang kelima. Ujung lisan ketemu dengan gusi dua gigi seri atas. Gusinya, bukan giginya. Diperhatikan, apa? Gusi gigi seri atas. Apa itu gusi? Tempat tumbuhnya gigi seri atau tempat tumbuhnya gigi. Tapi sekarang kita akan bahas tentang ujung lisan ketemu dengan gusi gigi seri atas. Jadi gigi seri atas, gigi kelinci itu ada gusinya. Disitulah ketemunya ujung lisan. Nah, ketika kita mengetahui itu akan keluar huruf ini dengan baik dan benar insyaallah taala. Apa itu? Yang pertama adalah huruf ta. Apa? Ta. Ingat, ujung lisan ketemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ta. Ikutin. Ta, ti, tu, bat. Sekali lagi. Ta, ti, tu, bat. Kenapa ada desisnya? Itu pembahasannya di sifat huruf. Kemudian yang kedua adalah huruf da. Ini yang mirip dengan do tadi, da. Adapun do keluar sisi lisan ketemu gigi kelima atas. Kalau ini ujung lisan ketemu dengan gusi dua gigi seri atas. Baik, barakallahu fikum. Perhatikan huruf da, di, du, bad. Ada qalqalah. Da, di, du, bad. Ujung lisan ketemu gusi dua gigi seri atas. Kemudian yang terakhir adalah huruf to. To, ti, tu, bat, to. To, ti, tu, bat, to. Barakallahu fikum, hayakumullah. Kemudian yang keenam, dari pembagian tempat keluar dari lisan saja. Yang keenam adalah kita masih membahas tentang ujung lisan. Sekarang ujung lisan ketemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Tarful lisan ma'a tarf ats-tsanaya al-ulya. Ujung lisan ketemu dengan ujung gigi seri atas. Kalau tadi ujung lisan ketemu dengan gusi gigi seri atas. Sekarang ujung lisan ketemu dengan ujung gigi seri atas. Huruf apa? Yang pertama adalah huruf tha. Sekali lagi, tha. Ya. Tha. Atau yazhar tarful lisan. Nampak lisan keluar. Tha. Fi. Su. Bas. Bas. Tha, fi, su, bas. Kemudian yang kedua huruf za. Za, zi, zu, baz. Ujung lisan ketemu dengan ujung gigi seri atas. Za, zi, zu, baz. Huruf untuk za ada sifat rakhawah, mengalirnya suara. Baz, dan enggak boleh qalqalah. Baz, baz. Baik. Kemudian yang ketiga adalah huruf dha. Dha, dhi, dhu, baz. Insyaallah taala ini mudah
hanya ujung lisan pertemukan dengan ujung gigi seri atas, ujung gigi seri. Sa, za dan ro. Ro. Taib. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, masih kita membahas ujung lisan, tapi ketemu dengan gigi seri bawah. Sekarang gigi seri bawah ketemunya. Ujung lisan ketemu dengan gigi seri bawah. Tarful lisan ila jidar as-sanaya as-sufla. Ujung lisan ketemu dengan gigi seri bawah. Huruf apa? Ada 3. Yang pertama adalah huruf sa. Apa? Sa. Huruf sin. Sa, si, su, bas, keras. Ya. Sa, si, su, bas. Ini bahasa saya keras. Sebenarnya bahasa sifatnya adalah sofir. Dibaca dengan desis yang lumayan keras. Sa, si, su, bas. Kemudian yang kedua huruf so, mirip tapi bedanya tebal. So, si, su, bas. Perhatikan. Huruf so, ujung lisan ketemu dengan gigi seri bawah. Jangan bilang so, si, su. Bukan so. Tapi so, si, su, bas. Kemudian yang terakhir adalah huruf za, zi, zu, baz. Za, zi, zu, baz. Baik. Itu adalah tempat keluar terakhir dari pembagian lisan. Jadi ada 7 pembagian lisan ya. Yang terakhir tadi adalah ujung lisan ketemu dengan gigi seri bawah, yaitu huruf sin, sa, kemudian so dan za. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam mempelajari Al-Qur'an, hurufnya, kalimatnya dan katanya dan kalimatnya, begitupun juga dengan ayatnya dan suratnya, juznya dan Al-Qur'an secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan segala amal perbuatan kita di akhirat kelak dan menjadi pemberat timbangan amal soleh di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa sampaikan. Aku qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.